Selamat pagi fams, balik lagi bersama saya Joe Ricci di Ragam Indonesia. Indonesia mendunia. Nah, yang doyan ikan asin, saatnya saya memanjakan mata kalian nih. Yes, ikan yang diawetkan dengan cara diasinkan pakai garam, biar nggak cepat busuk dan awet berbulan-bulan. Untuk 1 ton ikan, garam yang digunakan berkisar 100 kg. Kali ini saya ajak kamu ya ke kawasan Cilincing, Jakarta Utara yang merupakan salah satu sentra ikan asin di Jakarta. Olahan ikan asin di sini berasal dari ikan tembang, ikan teri Medan, ikan layang, serta ikan duri. Cara pengawetan ikan dengan cara diasinkan udah ada sejak abad ke-15. Yang pasti, kalau ukuran kadar garamnya makin tinggi, bakalan makin cepat meresap ke dalam daging ikan, sehingga bakteri yang bikin busuk akan cepat mati. Kalau udah diendapkan garam selama 2 hari, selanjutnya, ikan dibersihin lagi, kurang lebih selama 5 menit. Nah, proses jemurnya ini yang paling penting fams. Kalau ikannya kecil-kecil kayak ikan teri, cukup 5-7 jam aja. Kalau ikan ukuran sedang, jemurnya bisa sampai 2 hari. Tapi kalau ikan gede, bisa 4 hari jemurnya. Itu kalau cuaca lagi bagus ya fams. Kalau sering hujan kayak belakangan ini, wah pasti PR banget tuh proses jemurnya. Sebenarnya bisa aja sih dikeringin pakai oven. Cuma kalau jemur alami kayak gini kan kualitasnya juga beda. Lagi pula kalau ikannya sebanyak ini, ukuran ovennya segede apa coba? Oh iya fams, ikan asin gak hanya dikenal di Indonesia. Di beberapa negara, ikan asin juga banyak penggemarnya. Seperti di Brazil, Afrika Barat, Italia, Portugal, sampai Kroasia. Tuh, orang luar negeri aja suka sama ikan asin. Masa kamu gengsi sih fam? Buktiin aja sendiri, nyium aroma ikan asin itu bikin lapar kan? Ayo ngaku. Cok, butet. Kalau kalian berkunjung ke Sibolga, jangan lupa beli ikan asin. Karena ikan asin di Sibolga, dia punya ukuran besar-besar. Wah, mantap kali lah itu, ya. Dia punya nama ikan asin talang bumbu. Ikan talang adalah jenis ikan laut di perairan Sibolga karena ukurannya gede-gede fams. Ikan asin talang dibanderol dari harga 200 sampai 400 ribu rupiah per kilogram. Kalau mau lihat proses pembuatan ikan asin talang, ada di Kelurahan Pasar Belakang, Kabupaten Sibolga, Sumatera Utara. Kebetulan nih, ada nelayan yang baru pulang melaut. Waduh, ikan hasil tangkapannya lumayan banyak nih fams. Dari yang kecil sampai yang besar. Nah, ini dia ikan talangnya. Gede kan? Kalau masih segar, ikan talang bisa dihargai 60 sampai 70 ribu rupiah per ekor. Harganya jauh beda nih dengan ikan talang asin. Fams, kalau di Sibolga, seluruh jenis ikan akan diasinkan. Proses pengasinan ikan sendiri dibuat secara turun-temurun dari zaman nenek moyang mereka. Proses pengawetan ikan di sini memang gak cuma diasinkan aja, ada juga yang diberi bumbu kuning fams. Caranya, bersihkan ikan terlebih dahulu, termasuk membuang isi perut, insang, dan tulang. Bagian ini harus dibuang karena mudah ditumbuhi bakteri. Kemudian, beri bumbu kuning yang sudah terbuat dari jahe, kunyit, dan batang serai. Kalau udah rata, jemur sampai kering, sekitar 2-3 hari. Nah, ini dia nih ikan talang bumbu yang udah jadi fams. Meski nggak diasinkan, rasa ikan talang udah enak banget. Kalau nggak percaya, yuk deh kita masak bumbu balado. Kali ini kita buat versi balado hijau dan balado merah. Pertama, potong ikan dengan bentuk kotak-kotak terlebih dahulu. Lalu, rebus sampai mendidih agar teksturnya empuk dan mengurangi rasa asinnya. Kalau udah mendidih, tinggal angkat dan tiriskan. Lalu, goreng ikan sampai kering. Sekarang, haluskan bumbu-bumbunya. Kemudian, tumis bawang merah dan bawang putih. Kalau udah harum, masukkan cabai merah. Biar lebih sedap, tambahkan garam, gula pasir, dan air asam jawa. Nah, tinggal masukin deh ikan asin goreng tadi. Lalu, aduk hingga rata. Kemudian, diamkan sebentar agar bumbu meresap. Ini dia fams,
ikan asin talam bumbu balado. Mau pilih yang mana, Fems? Yang hijau atau yang merah? Tekstur ikan yang crispy bercampur dengan bumbu balado yang khas memang benar-benar sajian yang pas, Fems. Enak banget. Nah, setelah yang asin-asin, Fems, sekarang yang manis-manis ya. Oke? Nggak. Bukan saya. Tapi donat. Yes, bener donat yang itu bolong di tengahnya. Nah, itu tuh. Cuma kebanyakan orang-orang malas makan donat ya. Karena ya kemanisan lah, takut gemuk lah, takut gula darah lah. Tapi yang satu ini, donatnya, wih, dijamin oke. Seperti apa? Ini dia donatnya. Fems, ini dia nih donat yang menyehatkan. Namanya donat bayam. Wah, apa lagi nih? Kalau makan donat ini dijamin tetap sehat, Fems. Donat ini bisa jadi alternatif kalau kalian pengen ngemil. Tapi khawatir jadi endut. Wah, cocok nih buat saya, Fems. Bahan dasarnya menggunakan kentang dibanding donat biasa. Donat kentang lebih empuk teksturnya, juga lebih kenyal. Nah, bikinnya pertama-tama masukkan tepung terigunya. Biar gurih, tambahkan sedikit garam. Tuang kentang yang sudah ditumbuk halus. Lanjut, masukkan keju dan telur. Aduk bahan-bahan ini sampai jadi adonan. Nah, kalau sudah jadi adonan, tuang lagi. Aduk kembali sampai merata. Biar nggak lengket, tambahkan tepung terigu lagi. Sekarang, timbang adonannya sesuai takaran. Berat proporsi donatnya jangan lebih dari 50 gram. Berat segini udah paling pas, nggak kebanyakan dan nggak kekecilan juga. Nah, baru deh, bayam yang sudah dicincang kecil-kecil dicampurin ke dalam adonan. Tambahkan juga choco chips, biar ada rasa manis-manisnya. Aduk terus sampai bayamnya tercampur rata. Selain rasa bayam, donat kentang bermerek Yonana ini juga memiliki rasa-rasa unik lain yang dijamin memanjakan mata dan lidah, Fems. Seperti rasa pisang bawang atau rasa buah naga. Cuma bedanya, yang rasa-rasa ini hanya berupa toppingnya aja. Kalau donatnya sih masih original, nggak dicampur kayak donat bayam. Setelah donatnya dibentuk, biarkan dulu nih beberapa saat supaya mengembang. Agar rasanya lebih gurih, menggoreng donatnya bisa memakai minyak kelapa. Masak donatnya harus pas minyaknya, sudah benar-benar panas ya. Karena kalau kurang panas, donatnya tidak langsung mengembang, malah menyerap minyak. Menggoreng donat juga tidak boleh sering-sering dibolak-balik. Sembari nunggu donat matang, bisa sambil siapkan toppingnya. Untuk yang rasa buah naga, bisa dicampur dengan coklat putih. Masak sampai coklatnya mencair. Terakhir, tinggal oleskan deh ke donatnya. Biar makin estetik, donat Yonana dikemas dalam besek seperti ini, Fems. Donat satu ini hanya dijual secara online ya, tapi lokasinya hanya sekitaran Jogja aja. Soalnya, donat ini emang berada di kota gudeg. Mau rasa buah naga ataupun rasa bayam, dijamin bikin mata terpejam. Nyam-nyam. Biar makin sehat, Fems, keripik sayur dari kota Bandung, Jawa Barat ini bisa jadi pilihan kalian untuk nyemil loh. Coba tebak, terbuat dari apa nih kira-kira cemilannya satu ini? Jadi, Fems, keripik ini terbuat dari daun singkong, namanya si daun. Cita rasanya yang gurih dan teksturnya yang mirip seperti nori, tapi lebih padat jadi daya tariknya nih, Fems. Ditambah lagi, camilan ini mengandung banyak protein dan gizi karena terbuat dari daun singkong asli. Dijamin camilan sehat deh. Oh ya, Fems, singkong memang punya banyak manfaat, mulai dari meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah diabetes, dan mengkontrol tekanan darah. Langsung aja yuk, kita intip proses pembuatannya, Fems. Daun singkong yang digunakan harus kualitas yang bagus, Fems, karena berpengaruh banget nih dengan hasilnya, agar rasanya lebih lezat. Selain itu, daun singkong yang agak keras dan kandungan getahnya banyak, kurang pas untuk dimasak.
Nah, daun singkongnya sudah dipilih, kemudian direbus. Meski ada sedikit getah, proses rebus ini yang membantu menghilangkan getah dan racun sianidanya, fams. Lanjut blender sampai halus. Lalu campur dengan tepung tapioka dan tepung beras supaya adonannya mengikat. Adonan yang sudah siap dimasak terlebih dahulu dengan menggunakan cetakan. Proses masaknya setengah matang aja, fams. Proses penggorengannya dilakukan 2 kali. Untuk hasil penggorengan pertama, didinginkan dulu selama kurang lebih 1 hari. Kemudian, masukkan ke proses goreng yang kedua. Tujuannya agar tekstur keripik ini menjadi lebih crunchy, alias kriuk-kriuk dan lebih nikmat saat disantap. Keripik yang sudah digoreng untuk kedua kalinya, dilakukan proses spinner untuk mengurangi minyaknya, fams. Oh iya, fams, usaha keripik ini awalnya dijalankan oleh pasangan suami istri asal Jawa Barat pada tahun 2019. Mereka mengikuti program dari Dinas Pariwisata yang bertujuan untuk mempromosikan UMKM. Berkat keunikan keripiknya, membuat keripik daun singkong mereka cukup dikenal. Selain keripik daun singkong, ada juga nih produk keripik daun pepaya, fams. Udah pasti gak kalah enak dan sehat dengan si daun singkong. Satu lagi, ada juga bon daun. Dibuat dari sisa hasil spinner yang dimanfaatkan dan dicampur dengan irisan cabai kering layaknya sambal tabur yang hit saat ini. Mantap! Untuk varian rasa keripiknya bermacam-macam, fams. Dari yang original, seblak, rendang, rumput laut, keju, keju pedas, coklat, dan tiramisu. Wih, jadi bingung milihnya nih. Daripada penasaran, cus langsung order, fam, keripik sedaunnya. Fams, kalau daun talas dimasak kira-kira gimana ya rasanya ya? Cobain nih, fams, buntil. Makanan tradisional Jawa ini udah mulai langka loh. Buntil spesial ini isiannya beda. Kira-kira apa ya? Sebelumnya kita pancing dulu, fams. Yang lagi kita buru itu pelus alias sidat. Tempat tinggalnya ya di tempat seperti ini, di lubang dekat bebatuan. Oke, lanjut. Setelah sidat dibersihkan dari isi perut dan kotorannya, potong sesuai selera. Jangan lupa beri perasan jeruk nipis atau jeruk lemon, fams. Air jeruk nipis ampuh loh untuk menghilangkan aroma amis sidat. Cara ini juga bisa mengurangi kadar lendirnya. Sip deh. Ini dia ciri khas wajib buntil. Parutan kelapa tua bisa menjadi isiannya, fams. Ulek garam dengan ketumbar. Kalau udah halus, tambahkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan jahe. Ulek semuanya sampai benar-benar halus ya. Gunakan sebagian bumbu untuk dicampurkan dengan parutan kelapa. Sebagiannya lagi bisa dipakai untuk menambah rasa pada kuah santan. Jangan lupa lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Campur semuanya ke dalam bumbunya, fams. Sip lah, waktunya bungkus membungkus. Gunakan daun talas sebagai pembungkusnya, fams. Selain daun talas, daun singkong dan daun pepaya juga lumrah diolah jadi buntil. Masukkan parutan kelapa, bumbu, serta potongan daging sidatnya. Secukupnya aja ya, kalau kepenuhan takut daunnya sobek. Kemudian lipat daun talas, lalu ikat kencang supaya isiannya nggak meluber kemana-mana. Udah sejak zaman nenek moyang dulu, buntil menjadi masakan tradisional Jawa. Nama buntil diambil dari nama atau proses membuatnya. Dalam bahasa Jawa, buntil berarti bungkusan yang diuntil-until atau diikat-ikat. Sip lah, sekarang waktunya masak. Tuang santan yang udah dibumbui tadi ke dalam panci. Biarkan hingga panas sejenak, fams. Kalau udah, masukkan daun salam dan aduk-aduk. Gak usah tunggu sampai mendidih, langsung aja deh masukkan gulungan buntil ke dalam santan. Biarpun Jawa terkenal dengan masakan manis, cabai rawit wajib ada, fams. Semakin banyak, pedasnya semakin mantap. Fams, masak buntil memang butuh waktu yang cukup lama, sekitar 1 jam. Kalau biasanya buntil hanya berisi parutan kelapa dan ikan teri. Kali ini isiannya sidat. Wah, udah gak sabar nih. Ini dia nih, fams, buntil sidat daun talas dari desa Watu Lawang, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dari penampakannya, kebayang dong gimana lezatnya. Putihnya daging sidat menggoda banget tuh.
Belum lagi isian sidat yang ada di dalam buntil. Bikin penasaran. Tekstur daging sidat empuk banget, fams. Untuk daun talasnya juga nikmat, matang dan masih krenyes-krenyes. Di Jepang sana, sajian sidat punya tempat spesial loh, dikenal dengan nama unagi. Olahan sidat kerap disajikan untuk tamu-tamu istimewa dan terhormat. Manfaat dari daun talasnya juga banyak, fams. Cocok dikonsumsi bagi penderita diabetes, hingga ampuh menjaga kanker. Mantap! Menit Jorici menemani pagi kalian, fams. Jangan lupa saksikan terus Ragam Indonesia dari Senin sampai Jumat jam 5.30 pagi hanya di channel Trans 7. Karena apa, fams? Karena Indonesia mendunia.